Saya, Dewi Ratih Setiawati, sebagai pengelola layanan kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Unit Bina Laras. Sebagai pengelola layanan kesehatan, saya bertugas melakukan kegiatan pengelolaan, komunikasi informasi dan edukasi kesehatan, serta pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan berikut tugas aktualisasi saya. Kegiatan dimulai dengan konsultasi dan perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan media edukasi audiovisual. Gemas gerakan edukasi melalui audiovisual sehat. Dimulai dari pengumpulan bahan materi dan referensi. Dilanjutkan dengan pembuatan media edukasi audiovisual. Yang pertama, membuat audio rekaman suara, kemudian poster, dan video edukasi pendek. Kegiatan yang ketiga yakni implementasi. Kegiatan dimulai dengan memutar audio rekaman suara setiap pagi. Halo sahabat sehat Bina Laras, mari kita ingat selalu untuk menjaga kesehatan setiap hari. Makan dengan teratur, minum obat sesuai anjuran, jaga kebersihan diri, lakukan aktivitas ringan, dan jangan lupa untuk tetap beribadah, serta pastikan istirahat yang cukup agar tubuh tetap segar dan pikiran tenang. Ingat, sehat itu sederhana, dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Yuk, mulai dari diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Pentingnya rajin mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan penting? Tangan kita sering bersentuhan dengan berbagai benda dan permukaan yang mengandung kuman. Mencuci tangan membantu menghilangkan kuman, bakteri, dan virus yang menempel, sehingga kita terhindar dari penyakit. Mencuci tangan secara benar dapat mencegah berbagai penyakit seperti diare, flu, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit yang disebabkan kuman. Kapan kita harus mencuci tangan? Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah memegang benda kotor, setelah batuk atau bersin, dan saat tangan terlihat kotor. Apa sih pentingnya makan teratur? Kenapa makan teratur itu penting? Yang pertama, jaga energi dan fokus. Makan tepat waktu bantu tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lemas. Yang kedua, lindungi lambung. Terlambat makan bisa picu mah atau sakit perut. Yang ketiga, cegah makan berlebihan. Makan teratur bantu kontrol nafsu makan. Yang keempat, stabilkan metabolisme. Pola makan teratur bikin tubuh bekerja lebih efisien. Yang kelima, dukung gaya hidup sehat. Bantu tubuh tetap fit dan tidak gampang sakit. Apa sih pentingnya minum obat teratur? Obat adalah sahabat. Obat membantu pikiran jadi lebih tenang. Minumnya tiap hari ya. Jangan lupa jangan sampai putus. Jamnya juga tetap ya. Misalnya pagi dan sore supaya tubuh terbiasa. Jangan berhenti sendiri. Kalau ingin berhenti tanya dokter dulu ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau lupa sekali, segera minum begitu ingat, tapi jangan double. Dengan minum obat kita bisa sehat kembali, lebih semangat, lebih mandiri. Pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri dan lingkungan adalah kunci untuk kesehatan dan kesejahteraan.
Memelihara kebersihan membantu mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan poster di titik strategis di balai. Mulai dari ruang makan, baik ruang makan putra maupun putri, kemudian di asrama putra maupun putri, main area, serta tempat untuk mencuci tangan dan tempat untuk menggosok gigi. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada PPKS, baik PPKS putra maupun putri, dengan menggunakan video edukasi pendek ditambah permainan sederhana. Sosialisasi juga dilanjutkan dengan praktek langsung mencuci tangan. Kemudian praktek menggosok gigi dengan menggunakan media yang sudah dipasang di balai. Kegiatan yang keempat yakni monitoring dan evaluasi. Evaluasi yang pertama dilakukan dengan tanya jawab singkat kepada PPKS. Evaluasi yang kedua dilakukan dengan mentor dan rekan kerja melalui pengisian Google Form. Dan berikut hasil evaluasinya. Adanya poster ini lebih banyak membantu saya tentang pentingnya manfaat kesehatan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Danar, saya dari divisi pramuka sosial. Dengan adanya Gemas ini cukup membantu pekerjaan kami. Salah satunya bagi PPKS yang bisa membaca, membantu mereka untuk menghafalkan gerakan-gerakan keseharian mereka, entah itu dalam tata cara makan ataupun tata cara gosok gigi, membersihkan tangan. Dalam berdoa pun bagi mereka yang kesulitan untuk menghafal, mereka terbantu dengan adanya poster-poster yang sudah ditempelkan. Dan bagi PPKS yang kurang bisa membaca, sudah ada audio yang bisa membantu mereka dalam mendengarkan secara langsung. Kepala PRS Seksi Bina Laras Balai RSPKL Yogyakarta. Dengan aktualisasi Gemas yang diinisiasi oleh Mbak Dewi, saya berharap akan meningkatkan pemahaman PPKS tentang kesehatan dan akan memberikan kemudahan bagi staf pendamping PPKS untuk memberikan edukasi kesehatan kepada PPKS. Demikian seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi saya.
Terima kasih atas perhatiannya.